Keterangan beliau ini dari keterangan Ibu Armaena karena tadi bahasa Sunda kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kata beliau ini asli orang Pasir Karang. Usianya sekitar 83 tahun. Nami napun tansa nami Ibu Armaena. Armaena. Asli ibu orang dia. Asli orang dia. Pasir Karang. Asli. Orang Pasir Karang. Ibu terang kak, ibu kumpul terang. Aku terang ya terang tos gitu Oh. bae. Tapi terang kam, ayo sok jarah ke makam asok. Terang tos terang mimiti na Itu terang mimiti na. Baik kakai kumpul gitu orang ya. Ibu terang kak, ibu kumpul terang. Aku terang ya terang tos gitu Oh. bae. Tapi terang kam, ayo sok jarah ke makam asok. Terang tos terang mimiti na Itu terang mimiti na. baik kakai kumpul gitu orang ya. Seperti tiwetan di mana jangan itu masuk ketika eta gitu sarare ini. Oh, sok bobo didinya. Aku ampun anu teu taeun cenah esok itu mager eta pang asabu eta anta poe nyoro cenah tali karek dongkap makarorompok. Eta horek wangi. Wangi kene. Oh. Gitu. Itu ayah ampong korongok tabung cenah itu ui be ari ui mah yang tengah wangi iki. Aduh wangi kene. Subhanallah. Soknya cara rita gitu anu eta di mana. Di mana-mana sok nyarita gitunya. Jadi seur anu jarah kadinya eta Tibetan ti Arab di mana-mana. Kayak anu sebenarnya. Kasih mulut, sok jarahna. Amis. Itu doang. Angkat kan itu angkat naon kumpul gitu kan disiapkan beti emas tilap eta gitu anu ping gitu Macam disiapun di dia mah maka berangkat bari perang ge. kapehan geus disiapkan mati cen lain eta tuturan kolot banget lagi Jadi baheula lamun naik perang gitu, kumpul di dieu. gitu Namun tacan disiapkeun gitunya. Maka berangkat. Untuk berangkat. Di mana-mana gitunya. Kasebut kumpul Kumpul, buyut kumpul. Subhanallah. Luar biasa. Jadi ibu ge cenah gitunya. Cek sepuh kapungkur. Kapungkur kacara dia baik. Mohon. Dipakeun aya nun aros gitu. Mohon. Insyaallah subhanallah. Jadi ini akan saya terjemahkan karena keterangan beliau ini dari keterangan Ibu Armaena karena tadi bahasa Sunda kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kata beliau ini asli orang Pasir Karang. Usianya sekitar 83 tahun. Ibu Armaena ini usianya sekitar 83 tahun. Dari keterangan beliau katanya beliau ini memang sudah mendengar dari dulu cerita leluhur Pasir Karang tentang Ki Buyut Kumpul ini. Beliau ini memanggilnya Kai Kumpul. Kayak kumpul. Kai Kumpul. Dan
menurut beliau memang Ki Buyut Kumpul ini banyak diziarahi dari mana-mana, dari utara, selatan, bahkan dari Arab pun ada, dari luar negeri. Dan yang ziarah itu bukan hanya sekedar ziarah, tetapi juga banyak yang riyadhah, yang tidur di tempat itu. Dan seringkali yang riyadhah di sana, yang tidur di sana itu terkadang dia merasa udah siang hari, tetapi ketika dia pulang ternyata masih malam. Dan terkadang merasanya ada yang hujan, padahal ketika dia tinggalkan makom itu tidak ada apa-apa. Jadi itu beberapa karomah Ki Buyut Kumpul yang sudah didohirkan oleh apa yang sudah dirasakan oleh para peziarah. Jadi Ki Buyut Kumpul ini jelas seorang tokoh ulama di daerah Pasir. Bahkan menurut keterangan beliau, di daerah ini dulu ketika zaman perang zaman Belanda, para pejuang di Pandeglang ini tidak akan dulu berangkat berjuang sebelum mereka semua berkumpul di sini. Jadi ketika seluruh pejuang ini berkumpul di sini dan kemudian ziarah ke Ki Buyut Kumpul, maka baru mereka berangkat berjuang. Nah, dan beliau pun memberikan informasi memang di sini ada batu, ada sungai juga, tetapi ada juga batu yang memang dekat kuburan Ki Buyut Kumpul ini. Ini keterangan dari penduduk asli Pasir Karat, dari Ibu Armaina. Oleh karena itu kita di sini menggali sejarahnya yang harus diketahui khususnya oleh orang Pandeglang, bahwa betul di Pandeglang ini banyak kali ulama-ulama, wali-wali yang mastur, yang penuh berjasa untuk perjuangan Islam dan untuk negara, di mana kita harus menghormati, melestarikan dan mengetahui sejarah. Kenapa kita ziarah? Bukan untuk menyembahnya, tetapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita menghormati pejuang-pejuang agama dan sekaligus mendoakan. Itu maksud tujuan kita ziarah, agar seluruh masyarakat Pandeglang khususnya, Banten umumnya, siapapun dia, memahami bentuk perjuangan seperti itu. Dan di sini ada sebuah cerita, bukan hanya cerita tapi fakta, yaitu tokoh ulama yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pandeglang, yaitu yang bernama Raden Arya Bandayuda yang dulunya Pati Sumedang, yang dikenal di sini yaitu Ki Buyut Kumpul. Nah, demikian, semoga ini menjadi hikmah besar dan berjalan semoga kita semua mendapatkan berkah, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih takwa kepada Allah Ta'ala, dan kita pun semoga menjadi orang yang mengikuti jejaknya. Itu yang intinya, kita mengikuti jejak Ki Buyut Kumpul atau Raden Arya Bandayuda dalam hal perjuangan untuk syiar Islam, mengikuti jejaknya, kesolehannya, istiqomahnya dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan bermanfaat untuk manusia. Ini hikmah yang kita ambil dalam sejarah ini. Demikian, semoga kita ini menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bah, mohon maaf Bah, biasanya itu kan setiap para ulama ataupun para aulia biasanya kan suka diberi karomah lah, kelebihan keistimewaan, biasanya kan diberi keistimewaan masing-masing lah, punya identiknya. Aulia ini mah karomahnya identiknya begini, rumah ini identiknya begini. Kalau menurut Abah, karena Abah selaku duriannya itu Ki Buyut Kumpul itu, apa itu Bah salah satu karomah Ki Buyut Kumpul itu? Insya Allah ya, kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab, karomah beliau ini diantaranya itu dia seorang yang sakti
sakti Pak ya. yang sakti, Mandraguna Pak ya. ya yang sakti. Kemudian dia pun salah seorang yang berusak durungnya winara, dan kalau tidak salah ini menurut riwayat keluarga saya, beliau ini ucapannya nyata, saat hidup itu seucap nyata, itu salah satu karamatnya. Banyak lagi selain itu, dan keanehan-keanehan di makom ini pun yang pernah diceritakan oleh bibi saya yang masih hidupnya di Pandeglang. Dulu ketika kakek saya Haji Raden Muhammad Karis ziarah dengan bibi saya, sebelum nyampe ke makomnya, itu kakek saya menyuruh berhenti bibi saya. Nah, ternyata pas dilihat di depan itu ada melintas ular besar sebesar mobil. Itu kakek saya sambil berhenti, memberhentikan ngasih tahu ke bibi saya. Itu salah satu karomahnya Ibu Tumpul. Dan salah satu lagi karomahnya, kalau orang-orang soleh yang jarang ke sana, biasanya itu akan didatangi dengan ciri bukti beliau hadir. Dimulai cirinya itu suka ada rintisan kuda. Jadi wajar di situ ada batu kuda Pak ya. Ya, ada batu kuda. Dan memang menurut kakek saya pun, leluhur saya pun, beliau dari Sumedangnya itu dibekali oleh bapaknya Pangeran Karunkusunan Bedinata itu kuda 3. Ada 3 kuda, kalau nggak salah itu putih, hitam, tapi ada yang satu lagi seperti warna telur. Beda warnanya, beda. Ada yang seperti warna telur, ya seperti itu. Yang masa kotak itu menurut keterangan keluarga saya. Banyak sekali karomah-karomahnya yang mungkin belum diketahui oleh kita semua. Yang jelas beliau ini orang yang takwa, orang yang sakti, yang merusak durungnya winara, orang yang saci demutu seucapnya. Jadi masuk kategori wali kusuma Pak ya. Sepertilah kira-kira boleh dikatakan wali kusuma. Ya mungkin itu Bah karena Ibu Kumpul itu dari Sumedang itu menaiki kuda, dan sekarang di makamnya itu ada batu kuda, mungkin ini menurut versi Yudi Bah ya. Iya. Gitu. Mungkin batu itu pun mungkin kuda menjadi batu mungkin Bah. Penjelmaan mungkin Bah. Bagaimana itu Bah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk hal itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah. Karena jaiz bagi Allah taala untuk menjadikan seperti itu. Mudah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya bilang tadi, kita nih melihat batu kuda itu jangan hanya dohiriah batunya, tetapi apa yang ada di dalam isi batu tersebut. Itu tadi, batu itu isinya itu pelajaran bagi kita sebagai kalamullah, berupa benda di mana bahwa pesan kepada kita bahwa kita ini umat Islam, orang Islam harus kokoh jiwanya dalam melaksanakan ibadah pada Allah, dalam memerangi kemungkaran dirinya, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk Allah, harus kuat seperti batu. Dan batu itu tidak berpindah-pindah, artinya tegak, daiman. Istiqomah dalam arti Pak ya. Iya. Itu batu ya. Filosofinya Pak. Iya. Dan batu itu hitam. Kenapa hitam? Artinya sesuai dengan orang-orang sufi, kita harus mau menyembunyikan kesolehan kita, keilmuan kita, keulamaan kita, disembunyikan, bersembunyi. Ya, lamun cek pasar Banten mah nyebut bunyi di caang. Ulang ngabija-bijakeun dewek amal urang-urang. Kemudian di batu itu ada air. Nah, ciri bahwa kita ini menjadi orang yang istiqomah, yang tangguh, yang kokoh, yang mampu melawan hawa nafsu dan menyembunyikan kesolehan kemuliaan, dan harus menjadi orang yang bermanfaat. Makanya di situ ada air sedikit, ada air bulat, air itu ciri bukti kita ini harus mampu menjadi seorang manusia yang memberikan kehidupan.
baik dengan ilmu, kemanfaatan ilmu, dengan harta, dengan doa dan dengan amal. Nah, sehingga masyarakat setempat, saudara kita muslim dan muslim berada merasakan kemanfaatan kita. Nah, ada sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya di antara engkau adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia. Itu jadi filosofi, ada ayat di situ. Minal ma'i kulla syai'in hayy. Sesuai dengan ayat Allah, dari air segala sesuatu hidup. Jadi kita ini harus menjadi sumber kehidupan, memberikan manfaat. Al-ma'u sababul hayat. Ya. Al-ma'u sababul hayat. Itu yang harus dilihat itu oleh kita. Jadi jangan hanya melihat dohiriannya batunya aja. Batu itu isyaratnya apa, hitam itu apa, air itu apa. Jadi harus tangguh, kuat, kokoh, tidak bergeser ketika melaksanakan kebaikan, tidak bergeser ketika menjauhi kemungkaran. Wabil khusus kemungkaran yang ada di dalam diri kita, diperangi oleh kita, tangguh sehingga kita menjadi orang yang tadi ada air di batu itu, orang yang bermanfaat. Jangan hanya bisa amar ma'ruf nahi munkar ke orang lain, tapi kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Batu itu, hitam itu amar ma'ruf. Kita harus mampu menjadi orang yang bisa melaksanakan kebaikan, kuat kokoh seperti batu, yang tidak bergeser seperti batu. Dan air itu pun, batu itu pun kita bisa nahi mungkar atas diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan keburukan hati kita, menjaga lidah kita, hati kita, perbuatan kita, dari mencaci maki orang, itu nahi mungkar. Harus kokoh merangi diri kita untuk tidak mencaci maki orang, tidak buruk sangka, tidak hasut, tidak dengki, tidak kotor. Kemudian air itu pesan agar kita ini menjadi orang yang bermanfaat, menjadi sumber kehidupan bermanfaat kepada manusia dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan seluruh perbuatan kita. Jadi hati kita tidak mungkar, lidah kita tidak mungkar, hati tidak mungkar, perbuatan tidak mungkar, tapi malah bermanfaat. Itulah air. Itu filosofi gitu ya. Artinya kita buka, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.